Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novandra Triyonugroho dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di semester 4 pada Fakultas Dakwah. Di sini saya akan mereview kembali pelajaran mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI pada hari Rabu kemarin bertepatan pada tanggal 20 Maret 2024. Nah, di sini saya akan mereview kembali tentang definisi teknik peliputan berita dan penulisan berita. Yang pertama itu teknik peliputan berita. Teknik peliputan berita adalah cara atau teknik yang digunakan wartawan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang nantinya akan dijadikan sebuah berita. Teknik peliputan berita ini terdiri dari 3 teknik utama, yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua itu ada wawancara, dan yang ketiga adalah riset. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan wartawan. Wawancara adalah metode bertanggung jawab dengan seseorang yang mengalami peristiwa atau mengetahui informasi yang diinginkan. Dan riset adalah cara mengumpulkan informasi secara sistematis dan terstruktur. Dan ada beberapa tahapan yang harus dilalui ketika peliputan berita, yaitu yang pertama adanya rapat redaksi. Rapat redaksi ini langkah awal yang dilakukan dalam peliputan berita adalah rapat redaksi tersebut. Rapat redaksi tidak hanya mengolah data, tetapi juga mempersiapkan rencana liputan ke depannya. Beberapa hal yang semestinya dilakukan oleh wartawan dalam memperoleh data-data peliputan sebagai sumber berita adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan observasi ke lapangan. Dalam peliputan berita, seseorang wartawan mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber. Namun, semua itu tidaklah cukup untuk dijadikan sebuah berita. Wartawan harus langsung terjun ke lapangan ke lokasi terjadinya suatu peristiwa atau yang lebih dikenal dengan suatu observasi atau pengamatan. Hal ini bertujuan agar informasi yang diperoleh benar-benar valid sesuai dengan peristiwa yang sedang berlangsung atau terjadi. Ada beberapa jenis teknik observasi di lapangan. Antara lain yang pertama adalah pengamatan langsung, yang artinya itu ialah pengamatan yang dilakukan secara langsung kepada objek-objek yang diharapkan dapat memberikan informasi selengkap mungkin. Dan yang kedua, yaitu ada yang dinamakan dengan pengamatan tidak langsung, yang memiliki arti ialah pengamatan bisa dilakukan dengan suatu perantara. Dan yang kedua, yaitu ada yang dinamakan dengan wawancara setelah redaksi tadi. Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara dengan orang-orang tertentu untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan tentang latar belakang peristiwa serta pandangan-pandangan yang menyangkut peristiwa tersebut. Nah, wawancara ini atau yang biasa disebut dengan interview merupakan kegiatan komunikasi melalui proses pertukaran informasi antara wartawan dengan seorang narasumber gitu. Setelah membahas tentang teknik peliputan berita, nah selanjutnya ada yang dinamakan dengan teknik penulisan berita. Untuk menulis berita, tidak semua peristiwa layak dijadikan sebagai berita, sebagai suatu berita. Kadangkala karena tingginya kebutuhan akan berita, ada saja penulisan berita yang menganggap trafik sebagai yang terpenting gitu. Ada pun beberapa panduan menulis berita. Yang pertama adalah menentukan peristiwa untuk dijadikan berita. Berita berisi peristiwa yang sifatnya aktual dan penting untuk disebarluaskan gitu, untuk dipertontonkan. Contohnya peristiwa bencana alam, kebakaran dan sebagainya, dan yang memiliki kejadian mendadak lainnya yang menarik perhatian umum. Dan yang kedua yaitu ialah mencatat hal-hal penting dalam proses pencarian informasi. Perlu dilakukan pencatatan hal-hal penting berkenaan dengan berita yang akan ditulis. Pencatatan dapat dipandu dengan pertanyaan 5W 1H. Nah, yang ketiga itu tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan
Sesuai dengan kaidah P3SPS, konten berita yang disiarkan harus memberikan kemanfaatan dan perlindungan terhadap publik. Dan yang ketiga, ada jenis-jenis peliputan berita, hukum dan kriminal. Yang pertama, peliputan kasus hukum. Itu terbagi menjadi 3. Ada peliputan persidangan, yang kedua peliputan investigasi, dan yang ketiga peliputan kasus korupsi. Dan yang kedua ada peliputan kriminal, terbagi menjadi 3, yaitu peliputan kejahatan terorganisir, yang kedua ada peliputan kekerasan, dan yang ketiga ada peliputan kejahatan seks. Dan yang keempat, ada jenis-jenis peliputan politik. Saat memberitakan berita politik, ada 4 jenis peristiwa politik yang bisa diinput, yang bisa dipublikasikan. Yang pertama adalah peristiwa yang akan diperkirakan akan terjadi. Contohnya adalah pemilu ada yang sudah direncanakan sejak lama, berita pemilu itu. Dan yang kedua, yaitu kejadian mendadak seperti ditemukannya alat penyadapan di kediaman gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Joko Widodo. Yang ketiga itu peristiwa yang dijadwalkan akan berlangsung, seperti kampanye partai politik terkait pemilu parlemen yang jadwalnya sudah ada. Dan sebagai wartawan, tinggal menyesuaikan waktunya dengan partai politik yang diinputnya. Dan yang keempat adalah kombinasi kejadian yang tidak terduga dan tidak terduga. Dan yang kelima, ada jenis peliputan ekonomi. Dalam peliputan berita ekonomi ini, jurnalis menggunakan berbagai teknik untuk menyampaikan informasi dengan tepat, akurat, dan menarik bagi pembacanya. Adapun beberapa teknik yang umum digunakan dalam peliputan berita ekonomi, itu diantaranya ada yang pertama, analisis data dan statistik. Nah, jurnalis ekonomi seringkali menggunakan data dan statistik sebagai dasar untuk menyajikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu wilayah. Dan yang kedua, itu wawancara dengan seorang ahli ekonomi. Pemahamannya lebih mendalam tentang isu ekonomi, jurnalis seringkali melakukan wawancara dengan seorang ahli ekonomi dan ahli keuangan. Dan yang ketiga, yaitu pantauan pasar. Jurnalis ekonomi juga sering memantau pergerakan pasar keuangan untuk memberikan laporan tentang tren sebuah pasar dan dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Dan yang keempat, ada analisis kebijakan ekonomi. Jurnalis juga dapat melakukan analisis tentang kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Karena biohnaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.